Bila kita sampai di Indonesia doang, oke, saya sampai sana layanan dia bagus, Oke. dia sambut dengan bagus, dia Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razli Studio, berasal daripada Sabah, Malaysia. Hari ini saya datang ke teman saya yang berada di Malaysia dan kabarnya beliau pernah datang ke Indonesia. Ini merupakan sahabat saya yang berada di Sabah, Malaysia. Hari ini kita sama-sama lah bertanya dengan beliau apakah yang beliau dapat selama berada di Indonesia. Dan sebelum itu suka saya untuk bertanya dengan Tuan. ya sila tanya. Ya, jadi sila Tuan perkenalkan diri, nama siapa dan asal dari mana? Nama saya Ramli, berasal daripada Sabah, dalam Malaysia juga, cuma negeri di bawah Bayuh lah. Ataupun lebih dikenali sebagai tempat Gunung Kinabalu. Sinilah tempat kami. Gunung Kinabalu ya? Ya. Jadi Ramli? Ya, Ramli. Oke, Tuan bila Ramli datang ke Indonesia? Saya datang ke Indonesia tahun 2019, bulan 9 2019, sebelum Covid lah. Dan perancangan begitu dalam masa setahun. Walaupun orang bilang kita bukan yang berduit, jadi kita kumpul dalam satu tahun tuh, satu bulan kumpul berapa, sampailah boleh melancong di Indonesia, di Bandung. Sewaktu ke Indonesia naik pesawat dari mana? Kalau travel agent, saya ikut travel agent daripada Semenanjung. Jadi flight dia sudah bayar daripada Sabah pergi ke KL, Kuala Lumpur di Semenanjung. Lepas itu daripada Semenanjung baru pergi ke Indonesia. Dan naik flight Asia. Oh, flight Asia. Asia. Maaf, di Malaysia dia ada flight Mas. Ya, Mas. Lepas itu ada Asia, Malindo. Ada Malindo. Oke. Jadi selama Tuan berada di Indonesia, yaitu di mana? Di Bandung. Ya, di Bandung. Di Bandung. Di Bandung atas urusan apa? Sama ada bekerja kah ataupun sebagainya? Masa pergi sana tuh tidak urusan apa-apa, memang niat untuk melancong lah. Jadi selama sana tuh lebih kurang 4 hari 3 malam. Itulah package yang kami ambil daripada package pelancongan daripada Malaysia gabungan dengan Indonesia lah. Sebab kami sampai dari Malaysia sampai di Indonesia, kami kena sambut dengan yang gabungan di Indonesia punya pelancongan. Layanan dia bagus. Kami kena ambil daripada airport sampai pergi ke terus dia bawa ke tempat hotel yang sudah disediakan untuk kami lah. Jadi di sana disambut oleh wisatawan Indonesia. Wisatawan Indonesia yang sambut. Oke. Sewaktu pergi ke Bandung dalam usaha untuk wisatawan di Indonesia, dengan siapa pergi ke Bandung? Kami seramai 16 orang masa tuh. Jadi masing-masing punya atur diri untuk sampai sana. Tiada yang bawa dari Malaysia ke Indonesia. Dia sampai di Indon baru ada orang bawa. Dari Sabah kami ada 3 orang, dari Semenanjung, daripada negeri Perak, Johor ada lebih kurang 12 orang. Sebab kami 16 orang. Selama tinggal di Bandung, hotel mana yang Tuan Ramli menginap? Lupa dia punya hotel, sebab ada 2 kali pindah ke tempat tuh. Jadi saya tidak berapa ingat dia punya nama. Mungkin ada gambar dia kan hotel tuh? Ada gambar tapi nanti kita akan tengok nanti kita tengok lah. Kalau saya nampak tuh gambar baru saya ingat. Oke. Jadi selama berada di Bandung, ada berapa tempat yang dilawati? Selama di Bandung kami ada 6 tempat kalau tidak silap lah yang saya ingat. Oke, yang pertamanya? Pertama Kawah Putih. Kawah Putih. Lepas itu pergi di Bandung ini terkenal dengan kopinya ini. Ya, kopi luwak. Kopi luwak. Kilang kopi luwak. Oh, kilang kopi luwak. Ya, Oke, bagus. Kemudian pergi di teh. Oh, teh itu ladang teh. Oh, ladang teh. Tapi lupa sudah nama dia, ladang teh.
Lepas tu kami pergi, terutama kami pergi mall, mall. Ada 3 mall kami pergi sana. Satu tempat kain, satu untuk yang kasut. Kemudian yang ketiga tu kami pergi tempat makan-makan. Oh, Tapi saya makan-makan. tidak ingat semua nama-nama sebab terlampau padat saja. Terlampau orang baik tidak tahu sudah mau tengok tu signboard pun sudah Iya, ramai betul 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 orang. betul. Jadi masa tu pun kami ambil masa waktu malam untuk berjalan lah sebab 11 siang kami jalan pergi macam Kawah Putih. Sepatutnya kami pergi ada satu tempat lagi. Tapi yang satu pula kena batal pula tuh. Yang pergi ada satu gunung apa itu. Tapi masa tu dia dasap sudah kan, berasap-asap sudah. Jadi wisata kena larang. Semua yang di sana bilang tidak boleh. Masih Oh, benar. gunung berapi aktif. Ya, ada gunung berapi aktif. Oke, oke, oke. Apakah pengalaman yang tidak dapat dilupakan sewaktu berada di Indonesia? Pengalaman yang saya tidak dapat lupakan di sana, pertama pergi tempat tu anulah Kawah Putih itu. Kawah Putih itu merasa macam mana tuh dia punya apa? Barilang dia punya anu tuh. Kawah Putih. Oh, oke, Kawah oke, Putih oke. itu ada barilang sampai saya tersalah pijak. Sepatutnya saya tidak boleh pijak kawasan itu, saya terpijak di tempat yang apa tuh? Oh, oke, oke, oke. Yang masih panas begitu dia punya. Saya terpijak sampai saya punya kasut kan terbenam sana. Nasib tuh yang guide tuh sana dia sempat Sempat tarik. sempat tarik. Weh, Itulah pengalaman. pengalaman yang tidak dilupakan. Ah, ya sebab dalam Hampir-hampir tuh kalau termasuk semua kaki wah bahaya. hampir menghadapi Hampir-hampir. kecelakaan ya. Ya, tapi nasib baik lah. Seterusnya saya bertanya dengan Saudara Ramli. Pada pendapat Ramli, apa pendapat Saudara Ramli tentang Indonesia? Indonesia nih kalau yang belum pernah pergi sana mungkin tidak sama pendapat macam saya lah. Kadang-kadang kita tengok dari jauh, kita cakap suatu benda tuh, oh sana tidak bagus pula kan begini dia bilang. Tapi bila saya sampai sana, orang dia bagus-bagus. Oh, Kami sampai sana doang layan bagus. Lepas tu kalau pergi makan doang macam apa? Layan tetamu. Macam begitulah. oke, oke. Kita duduk tanya macam apa kita mau, mana satu kita mau. Kemudian dia akan beritahu harga di tempat itulah supaya kita tahu berapa budget untuk kalau satu tempat pergi restoran tuh udah tahulah tempat tuh. Kemudian yang wakil sana wisata yang kami sana dari Bandung, Indonesia, dia akan tanya kita mau pergi tempat yang santai-santai punya restoran ataupun mau pergi yang ada macam VIP sedikit macam itulah. Tapi Oke. kalau saya lebih suka yang macam terbuka yang tepi-tepi jalan gitu kan, makan seronok, dapat merasa macam mana doang cara layan wisata daripada luar macam dari Malaysia. Sebenarnya keadaan dia sama saja, cuma beza dia bahasa kita lah, kadang-kadang kita tidak paham kan apa dia cakap. Oh. Tapi boleh lah sebab satu rumpun juga kan dia punya bahasa, cuma ada punya slang tuh belain sedikit. Selama berada di Indonesia, apakah makanan kegemaran Saudara Ramli waktu di sana? Yang dicari-cari dari Malaysia mau makan di sana? Ya, masa pergi sana tuh paling saya mau cari yaitu nasi ayam penyet. Sebab Oke. sini memang ada, tapi bila sampai sana rasa original nasi ayam penyet tuh Oh, yang dia original ya? beza sedikit lah daripada Oh, yang oke. orang buat di sini. Mungkin dia berbeza tuh dia punya cara penyediaan tuh tidak sama, kemudian dia punya Bahan-bahan. dia punya bahan. Dia punya bahan-bahan tuh Oke. lain sedikit. Macam ada cabe dia bilang cabe hijau, cabe merah, tapi saya suka yang hijau. Sedap cara buat dia punya sambal. Oke, seterusnya dari segi harga perbandingan, mana lebih murah? Di Indonesia kah atau di Malaysia? Makanan kegemaran nih. Dari segi harga sama saja. Oke. Macam berapa itu? Rp15 kah? Saya lupa sudah. Sama juga sebab kalau masa tu samalah harga dia. Sebab masa tu sini kalau di Malaysia nasi ayam penyet dalam 6,5 ataupun RM7,5. Sana pun sama juga. Kalau sana macam 10 10,000 RM3 kah. Jadi
Kalau bila kita pergi sana, paling anu pun dia sana 15.000 ke atas begitulah. Tapi tengok tu tempat lah ada juga yang murah. Selepas Saudara Ramli kembali ke Malaysia, apakah ingin semula datang ke Indonesia? Ya, memang teringin balik mau pergi sana lah sebab masa tu pergi di Bandung saja. Sekarang kalau ada masa lagi untuk pergi sana, saya mau pergi di macam di Jakarta ataupun di mana satu tuh ada satu tempat pulau, tempat wisata yang Labuan Bajo. tidak ada bahasa satu yang Oke, Bali dapat. kak. Bali. Oh, Bali. Nah Di kalau Bali memang dapat tempat yang selamat. kalau dapat pergi balik sana, saya mau pergi Bali ke Jakarta. Oke. Jakarta merupakan ibu negeri ya bagi Ya, Indonesia. Indonesia. Apakah pendapat Saudara Ramli, orang Malaysia dan orang Indonesia yang sering kali bergaduh-gaduh di media sosial? Bagi saya dalam media sosial kita susah untuk kawal dorang punya dorang punya cakap lah. Ada yang bilang begini-begini, ada yang bilang itu begini. Tapi dalam media sosial sukar kita jangka untuk membaca idea setiap orang. Jadi bagi saya itu kita sendiri yang kena pikir mana yang bagus, mana yang tidak bagus lah. Jadi jangan kita cakap yang orang ini tidak bagus bilang. Cuma itu idea masing-masing. Jadi kalau idea bagus kita terima, idea tidak bagus kita jangan teruskan untuk bincang di media sosial soal itu. Kita abaikan saja. Yang bagus kita ambil, yang tidak bagus kita buanglah, itu saja. Supaya tidak bertambah tuh dia punya cerita yang tidak bagus. Ada satu caption mengatakan Indonesia dan Malaysia ini bermusuhan. Apa pendapat Saudara Ramli? Kebanyakan yang buat tuh dia saja-saja untuk melaga-lagakan di antara Malaysia dengan Indonesia. Jadi yang soal itu kita abaikan saja. Sebab sebenarnya bila kita sampai di Indonesia doang, saya sampai sana layanan dia bagus, dia sambut dengan bagus, dia tanya lagi dari mana, dari Malaysia. Kami saya punya saudara ada juga di sana kerja di Malaysia, dia bilang. Jadi yang dalam media sosial tuh memang begitulah kerja doang yang kadang-kadang saja orang melaga-lagakan. Jadi abaikan saja yang itu. Semua oke. Soalan kedua terakhir. Ya. Apakah pesanan Saudara Ramli kepada orang Malaysia yang ingin melawat wisata yang ada di Indonesia? Pertama sekali, bila kita hendak pergi ke tempat lain, kita kena pandai bawa diri, kemudian kita tengok suasana di mana kita pergi, kita hormat tempat dorang. Artinya misal kata yang tempat ni dilarang macam ni ke apakah macam ada adat-adat dia lah. Jadi kita kena hormat tempat dorang supaya orang lain pun akan hormat tempat kita. Jadi begitulah kita saling untuk mengukuhkan satu silaturahim untuk antara dua negara ni. Jadi kita pandai-pandailah bawa diri untuk sampai di tempat dorang. Oke. Untuk terakhirnya, sekiranya ada follow ataupun subscriber yang ingin mencari Tuan Ramli, macam mana mereka menghubungi? Dorang boleh cari di Borneo Channel. Ada YouTube channel? Ya, ada. Oke, di Borneo Channel. Ya, di Borneo Channel. Ada di sini ya. Dan channelnya saya akan tulis di description, guys. Ya. Selain itu ada lagi yang lain seperti Facebook kah ataupun Instagram kah? TikTok ada. Ya, dia seorang TikToker. Ya, TikTok ada. Kalau TikTok type saja ceritaku 007. TikTok berkenaan dengan hiking dan traveling. Guys, demikianlah serba sedikit saya punya temu ramah dengan Saudara Ramli yang berasal daripada Sabah, Malaysia, yang mana pengalaman beliau semasa berada di Bandung, guys. Ya. Selama berapa hari tadi? Selama 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Wow. Jangan lupa guys untuk follow YouTube channel di Borneo Channel, yaitu channel Saudara Tuan Ramli, dan juga TikToknya yaitu Ceritaku. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.